Pertama, di hari Minggu yang berbahagia ini, kesempatan Rakerwil 2022 Provinsi Bengkulu, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat media. Saya sadar benar, PKS tidak akan ada makna tanpa media. Saya berbahagia di Bengkulu, kalian bersama kita, bersama-sama untuk membangun pendidikan masyarakat dengan memberitakan semua informasi apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kawan-kawan media sekalian, yang ketuanya Pak Sujono dan Ketua Bidang Pembangunan Wilayah Pak Iqbal Ramzi, ya, kita akan menata program pengurusan Bengkulu ke depan yang akan dilakukan oleh Ketua DPW. Ya, PKS harus saya sampaikan, kita tetap masih konsisten sebagai oposisi. Ya. Beda dengan PKS Bengkulu. Kita berikan untuk Gubernur Bengkulu. Karena kita yang mengusung Bengkulu. Jadi antara pusat dengan wilayah itu beda. Pusat bisa beroposisi, tapi daerah tidak ada oposisi. Oleh karena itu kita adalah yang mengusung Gubernur Bengkulu dan melaksanakan program kerjanya. Ya. Melihat kondisi masyarakat, kita minta pemerintah serius, ya. Apa yang serius? Di antara menyangkut masalah minyak goreng. Ya. Apalagi mau menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, ya. Ini masanya UKM menyiapkan produksi, jadi kelangkaan minyak pasti sangat mengganggu, ya. Kita minta persoalan minyak ini selesai sebelum Ramadan deh pada pemerintah, ya. Harus ada langkah ekstra dari pemerintah, ya. Jika kemarin ada yang bilang kecolongan ekspor sampai 415 juta liter, ya, itu harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat berteriak sedangkan minyak kita diekspor. Jadi rakyat membutuhkan tapi yang ada di dalam di ekspor. Kalau itu kecolongan, tolong segera selesaikan, ya. Soal pemilu, PKS akan mengamankan konstitusi. Kita tidak akan lepas dari konstitusi. Kita ini merah putih, itu PKS, ya. Kita NKRI, jadi kita amankan konstitusi. Paham maksudnya? Clear? Ya. Jadi nggak ada perpanjangan jabatan, nggak ada penambahan periode, karena kita ngikuti aturan berbangsa dan bernegara. Ya. Kita sudah pilih KPU 14 Februari kemarin. Saya hadir ketika kick off, ya, di kantor KPU. Sudah tetapkan jadwalnya. Mau apa lagi? Ya, kita ikuti aturan yang ada aja. Ya. Soal IKN sejak awal PKS menolak. Ya. PKS menolak karena undang-undang IKN bermasalah baik secara formil ataupun prosedural, maupun material ataupun substansial. Ya. Substansial maksudnya. PKS memandang perlu rancangan undang-undang IKN dibahas secara tidak memadai. Ya. Terlihat serampangan dan secara asal-asal, ya. Seharusnya pemerintah tidak seharusnya bersikap tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota. Di sisi lain pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan ini. Banyak dampaknya loh, ya, banyak dampaknya. Karena mungkin pemerintah kalau terlalu fokus ngurus IKN, akhirnya minyak goreng nggak keurus, ya. LPG harganya melejit, LPG maksudnya harganya melejit. Ini kan akhirnya juga tugas utama pemerintah malah terbengkalai. Saya pikir mungkin ini ya poin-poin yang menjadi perhatian kita, dan saya berharap insya Allah target dari Rakerwil Bengkulu mungkin akan disampaikan oleh Ketua Wilayah. Silakan kepada Pak Sujono. Teman-teman media, jadi Rakerwil ini adalah sarana untuk penyusunan program kerja 2022. Jadi bulan yang lalu, awal Februari, sudah dilaksanakan Rakernas, di mana ada 3 arahan utama, kemudian ada 5 fokus, dan ada 15 inisiatif utama program gitu. Karenanya kami di Provinsi Bengkulu itu siap menurunkan dari program-program yang sudah ada di DPP
untuk kemudian kami laksanakan di Provinsi Bengkulu. Dengan target di 2022 ini, bagaimana elektabilitas PKS bisa menjadi 10%. Kemarin ada lembaga survei yang merilis PKS sudah 9,9%. Jadi kurang sedikit lagi tercapai 10% itu. Dan popularitas mencapai 80%. Kemudian sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di pidato, bahwa PKS bertekad untuk mengambil satu kuota DPR RI yang dulu pernah kami dapatkan gitu ya. Sedangkan untuk masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi minimal sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal Romzi tadi, odol, one dapil, one legislator. Itu minimal yang telah kami targetkan dan kami sepakati dengan seluruh DPD. Dan kami juga sudah membuat komitmen dengan DPP untuk mewujudkan itu. Intinya di situ bahwa semua program kerja kita itu dalam rangka untuk mencapai dua, bertambahnya jumlah kursi dan juga bertambahnya jumlah anggota atau kader PKS di Provinsi Bengkulu sebanyak-banyaknya. Mungkin itu secara singkat. Terima kasih. Agar Anda tidak terhukum. Jadi ketika kita punya komitmen untuk tetap menghormati, menjaga konstitusi kita, itulah komitmen kita. Dengan itu perjalanan berbangsa dan bernegara ini akan, insya Allah akan baik. Dan kita juga tetap juga mengawal dalam kaitan tentang bagaimana proses keseimbangan dari seluruh program dan kegiatan, termasuk juga kegiatan kenegaraan, Ustadz ya, sehingga mana yang memang harus didahulukan, mana yang prioritas. Kita tidak terjebak dengan berteriak pihak kepada rakyat, sementara rakyat juga membutuhkan sesuatu yang istilahnya cepat mereka manfaatkan kehidupan. Saya semalam datang jam 9, saya melihat orang antri di Indomaret, masih juga dalam rangka untuk kaitan dengan minyak goreng. Saya rasa itu yang mereka hajatkan, kepentingan dasar mereka. Nah, keberpihakan dan kemudian pada rakyat ini sesungguhnya itu menjadi napas dari perjuangan dan pergerakan PKS ini. Saya rasa demikian, sekedar menambahi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan pada dialog. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kita tiga pertanyaan aja ya. PKS yang jelas sangat tidak setuju dengan PKS itu, dan sahabat ini kalau tidak salah masih tertahan ya. Masih tertahan. Ya, kita lihat saja di periode habis masa sidang. Kita tunggu saja. Oh, selalu PKS setiap undang-undang selalu ikut berbicara, ikut hadir, ikut perhatian, ikut duduk, dan kalau setuju dia akan setuju. Ketika tidak dia akan terus sampai ujung. Ya, kita akan menyelesaikan karena prinsipnya PKS ini adalah partai di luar pemerintahan. Prinsipnya kita adalah oposisi yang bermartabat. Kalau memang dia positif buat nasib anak bangsa, maka kita akan dukung semuanya. Tetapi ketika ada catatan-catatan penting menyangkut masalah kerakyatan, maka kita harus tetap bersuara. Disitulah makanya secara ilmiah, tidak asbun, tetapi kita menyiapkan segala sesuatu untuk memberikan masukan-masukan, apalagi menyangkut masalah aturan main dan undang-undang dan sebagainya. Bahkan yang lain. Tadi disampaikan kebijakan PKS terkait dengan rakyat. Yang ingin saya mau tanyakan, pasca 2005-2010, Gubernur Abdul Sablan, kemudian Bupati Wonosobo dan Samaris, PKS katakan kuasa kekuasaan. Apakah untuk 2024 nanti di Purwako PKS akan mencalonkan kadernya menjadi wali kota? Silakan. Ya, dalam rapat kerja yang terdahulu dan juga muswir juga muda, kami sudah berkomitmen kemarin untuk mengusung kader di Pilwako sebagai bakal calon nanti ya. Jadi bakal calon wali kota ataupun wakil wali kota, bahwa PKS akan mengusung itu sebagai calon nanti, calon bukan hanya bakal calon tapi calon, komitmen kita. Oke. Apakah sudah bisa disebutkan bakal calonnya? Kami punya tokoh yang cukup banyak ya. Kami punya tokoh yang cukup banyak. Ada Ustadz Dhani Hamdani, ada Bu Septi Yuslina,
ada anggota DPR di provinsi, ada Pak Rizal, itu semua potensi untuk kami calonkan dan memiliki kemampuan bisa diuji dan saat ini sudah teruji. Oke, cukup.